Kalau yang wedok itu cuantik, kalau yang cowok agak, mohon maaf ini, rada kuntingan gitu, itu pasti jadi bahan rasan-rasan. Bayo berdamai dengan diri sendiri, dengan kesejukan hati gitu. Carilah tempat di mana kamu bahagia gitu. Mereka merasa yakin bahwa di tangan Mas Iyun semuanya terkendali. Harapan dari dia, menumpukan harapan kepada dia begitu. Halo Pak Mustain, jangan kau hancurkan Iyun Pak Mustain. Kalau kau sayang sama Iyun Pak Mustain. Nasi cukup media ya loh ini ya. Pertama dari Rono ya Mas. Rono sih lu enak misi nggak orang. Jadi api-api nih tuh. Api lo. Tenan loh. Coro nih wong rabi. Iki sing tak rungokne lho ya. Yang saya dengarkan itu ketika ada orang nikah itu. Kalau yang wedok itu cuantik, kalau yang cowok agak, mohon maaf ini, rada kuntingan gitu, itu pasti jadi bahan rasan-rasan. Bayo itu belum aku. Yo, bayangin yang wajahnya seperti ini, bayo bila jatuh nopi punya gelem Rariun. Kui gimana kira telan sing wedok ya kok gelem lho Ju karan lha iya ta sing wedok ya kok gelem karo Jun rupane kaya ngono lha iya ta ya lha iya aku ya temen terus sing sitok combrine mau moro dik kan lha iya kuwi ngono ya apa ya doyan wong wedok dapurane Jun ya kaya ngono kuwi. Mana pernah aku punya sapi. Udah tak bilangin ini ya untuk teman-teman dan tetangga, aku nggak pernah punya sapi loh. Aku nggak pernah punya apa-apa. Rokok aja kereta kok kadang linteng. Dunia. Simulasi mak, ora rasan simulasi ketika seperti itu ngono loh. Berbahaya tenan. Begini ngono. Janganlah kalau begini. Sudah. Berdamai dengan diri sendiri, dengan kesejukan hati gitu. Carilah tempat di mana kamu bahagia gitu. Kalau tempat bahagiamu di sini ya di sini, kalau di sana ya di sana. Itu ya kan. Semua orang bisa memilih mana yang terbaik. PK. Aduh. Gak apa-apa, berani ini aku PK. Beneran. Tapi gini yo, kalau PK aku tak pakai filter ini. Gini. Ya, PK yo. PK, tapi kayak gini loh ya. Nasi cukup media ya loh ini yo. Pertama dari Rono ya Mas. Rono sih lu enak misi nggak orang. Jadi api-api nih tuh. Api lo.
Dipakai. Siapa itu? Bangun kiri mas. Ini Yan Po kep ning Yan kono. Poro. Yan Poro no. Adikku. Nyapa adikmu? Iki ya. Nyapa? Nyapa? Balik ning Medion. Sing ndi? Putune. Oh, fotonya om lihat tinggi loh. Ah, iya. Jadi pas sama dia enggak? Oh. Medion. Mas bapaknya Medion ya mas. Ini orang Weh. kan enggak ada. Kenapa? Anu nih. Mak gue. Rukun aja. Lu mau kabeh mas. Oh, lu nggak Nih, ya? Terus suka. gue pengen sing kono. Oh. Iki rono, iki rene mek liburan tok ini. Oh. Sing mana ning Taiwan? Di nomor ibu sini. Lah iki Duwe. rapian mau di Ya mau Medion kan? sing iki enggak lho, bocah iki. Iya. Oh, Belita. kita. Oh. Blitar tidak jelas ning entek-entek aneh mas. Jadi ini Blitar, Oh. sing kulon dia. Ayo, 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 ayo. Ayo, hop, hop, hop. Hop, hop. Tiba-tiba Pak. Ngene. Ayo, guyu. Trio. Ngene. Ngene tidak. Erot anu Manusia versi iya. urip. Urip pisan. Urip. Urip pisan iki mon. Ndelok jerpah aku ndelok kowe puncak Brambang kok keri ya. Ngene. Beh, Aduh Pak Ibrahim. Terus iki bos Brambang beneran kering Brambang ya Cal. Ayo apa wancaanmu? Gini di. Oke, jumpa lagi teman-teman. Ini live Mas Yun tadi malam yang sempat tersepil di live-nya salah satu temannya. Dan yang pertama adalah live-nya Mas Yun tadi pagi, teman. Ada yang menarik. Saya kurang paham Mas Yun menanggapi pertanyaan apa dari teman-teman di kolom komentar ketika Mas Yun menyampaikan, ya silahkan memilih nyaman di mana. Itu konteksnya apa sebenarnya? Cukup menjadi pertanyaan teman-teman. Apakah yang ditanyakan itu berkaitan dengan Sobat Ngari dan Oscar Farm atau yang lainnya? Sesuatu yang selalu menjadi tanda tanya buat kita sebenarnya. Ya dimanapun lah, seperti yang disampaikan Mas Yun, kalau hati kita merasa damai, nyaman, dan lebih terbuka, ya di situ kita memilih teman yang terbaik untuk kita masing-masing. Iyun lebih paham mbak daripada sampean, lebih lama main TikTok daripada sampean. Inilah yang namanya gimana ya, Iyun ini dikelilingi orang-orang yang ingin menenggelamkan dirinya, tetapi dengan menunjukkan seolah-olah mereka ini adalah garda terdepan untuk membela Iyun. Ini kebodohan yang sangat ternampak begitu loh. Bukan saya ini mau menyalahkan kembali ataupun saya mau merendahkan orang itu, enggak. Jadi kayak Mustain kayak gini, kayak Pak Mustain ini menganggap orang itu dalam kemampuan karena dia sudah terjun lama di dunia TikTok sebagai pengibaratan bahwa pinter mana nih antara yang sudah lama terjun di TikTok dengan yang baru terjun di TikTok. Ini Yun, kau dikelilingi orang-orang yang seolah-olah pinter, tapi kau harus berhati-hati loh Yun. Begini loh, intinya begini, apa yang telah kau bangun, Sobat Ngarit ini kau bangun dari luar biasa, jatuh bangun kau ini menjadi seorang yang sampai sekarang ini bahkan harapannya. Kau ingat dulu di atas apa itu namanya, di atas pengajian ya kan, di atas panggung
Kalau dibilang sama Gusnya, Yun, kau jangan hanya bermanfaat bagi dirimu sendiri, Yun. Ini semua banyak yang ingin ini, dan intinya larinya ke pengaspalan jalan. Kemudian kau pun juga bercanda nih, aku pun juga bercanda. Ternyata yang menunggu harapan itu adalah bukan hanya Bunda saja, banyak orang yang menunggu harapan dari dia, menumpukkan harapan kepada dia begitu. Halo Pak Mustain, jangan kau hancurkan Iyun Pak Mustain kalau kau sayang sama Iyun Pak Mustain. Karena kau harus tahu Pak Mustain, lama tidaknya di pertiktokan tidak akan menjamin dia paham atau tidaknya tentang dunia pertiktokan, tentang segi apapun. Kalau tidak dibantu oleh Papi Tomli dan krunya. Dan kembali lagi ya, tadi saya sampaikan tentang FYP. Yang video sebelumnya tentang FYP. Saya ini tidak hanya karena Iyun FYP, tidak hanya karena itu. Jangan salah ya kalian ya. Saya FYP itu awal mula adalah kasusnya Agus yang disiram air keras wajahnya. Itu awal mula saya FYP. Kemudian saya berusaha untuk kembali mempertahankan FYP saya setelah kasusnya Agus ini turun, otomatis dong saya mencari kasus yang lain walaupun saya mengikuti Iyun ini udah lama. Kemudian saya membahas Iyun, dan jangan salah, bukan hanya Iyun yang saya bahas, Fauzana saya bahas juga. Jadi kalian juga harus mengakui bahwa dua anak ini tidak bisa terpisah ketika mendapatkan manfaat bagi orang banyak. Oke? Salam cinta damai dari Kediri, hilangkan cinta fanatik agar yang kau dukung tetap bersimpatik. Ada beberapa hal saya setuju dengan Ibu Sivanur, teman. Ketika di media sosial itu tidak selalu diukur dari lamanya seseorang itu bermain media sosial, teman. Yang diukur adalah seberapa jauh kita bisa mencerna dan berpikir rasional terhadap apapun yang kita terima, kita dapat dari media sosial, teman. Itu ukurannya. Apakah kita bisa menyaring antara hal positif dan negatif di media sosial atau tidak? Apakah kita bisa memberikan sesuatu yang bertujuan positif atau tidak di media sosial? Dari VT-VT kita, dari komentar-komentar kita, apakah semuanya itu berdampak negatif atau positif ke orang lain? Saya rasa itu yang menjadi ukuran, teman-teman. Dan satu hal, ketika berbicara berkaitan dengan Mas Yun, saya rasa masuk akal, teman. Ketika kita mendukung seseorang, jangan mendukung secara membabi buta. Kita mendukung secara rasional, teman-teman. Apabila ada sesuatu yang memang tidak sesuai, kita ingatkan. Apabila memang penting dan berguna untuk orang lain, kita dukung, kita support, teman. Itulah namanya kita bersikap rasional, teman. Tujuannya apa? Agar segala sesuatu yang dilakukan di media sosial itu selalu membawa dampak positif untuk orang lain. Oke lah, dunia medsos adalah dunia hiburan. Tetapi banyak hal bisa kita lakukan di media sosial, teman-teman. Memberi input-input yang positif. Memberikan warna-warna yang positif. Itu tujuannya, teman-teman. Apakah ini memang sudah takdirnya? Ya. Jadi itu, anggap saja ini sebagai takdir di dalam Sobat Ngarit, bahwa Mas Iyun itu kan keluar membuat rumah walaupun kecil tapi nyaman, daripada tinggal di rumah yang megah tapi tidak nyaman. Itu kan pilihan toh. Jadi yang teriak-teriak ini seperti anak ayam kehilangan induknya ini di dalam Sobat Ngarit,
seperti memaksakan kehendak. Mas Iyun dipinta harus kembali lagi, dan mereka merasa yakin bahwa di tangan Mas Iyun semuanya terkendali. Bukan tidak bisa mengendalikan itu semua, cuma Mas Iyun, kalau feeling saya nih, sudah malas karena kebanyakan oknum yang mempunyai kepentingan pribadi, paham? Jadi Mas Iyun membuatlah gubuk yang sangat kecil, namanya Oscar Pram. Saya itu bolong. Ini buat sobat ngarit yang melihat dan menonton video saya ini. Saya itu awal mulanya sebelum menyuarakan Oscar Pram senggol dong, saya itu vokal di dalam sobat ngarit, vokal. Kenapa saya mundur? Tidak pernah menyuarakan sobat ngarit karena sudah tidak masuk akal dan logika saya. Banyak atau sebagian oknum seperti keanak-anakan, paham? Lu pikir aja lah sendiri dah, malas saya ngalor ngidul ngejelasinnya. Salam hormat dan salam kompak buat Oscar Pram Pura. Gini temannya, oke lah, itu sebuah pilihan. Apakah kita akan berasumsi Oscar Pram adalah sebuah rumah baru atau bukan? Sobat ngarit masih ada atau tidak? Itu pilihan dari kita masing-masing teman. Tapi begini, ada satu hal yang perlu kita ingat teman. Ketika memang tujuan kita adalah untuk menjadi bermanfaat, dimanapun itu kita bisa tetap bertahan teman-teman, tanpa mengecilkan sobat ngarit atau Oscar Pram teman-teman. Tapi kalau menurut saya, Oscar Pram tetaplah Oscar Pram teman, dan bukan sobat ngarit, dan bukan rumah baru. Sobat ngarit adalah wadah besar, dan Oscar Pram adalah branding dari kandang Mas Iyun teman-teman. Ketika kita mensupport Oscar Pram dengan segala sesuatu yang selalu dimunculkan oleh Mas Iyun, sama halnya kita mendukung sobat ngarit teman-teman. Karena sobat ngarit adalah wadahnya. Itu kalau menurut saya pribadi teman. Nah, ini salah satu contoh yang menurut saya itu pantut untuk disebarluaskan teman-teman. Sebuah kegiatan yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Selain teman-teman sobat ngarit di Riau sendiri, paling tidak memberi motivasi untuk teman-teman di daerah lain. Ini, alhamdulillah ya Allah, keluarga besar sobat ngarit seprovinsi Riau sudah mempunyai farm. Melayani kambing kurban, akikah, pupuk kandang, kencing kambing. Tapi saya juga kurang paham teman, ini apakah benar-benar real dikelola oleh teman-teman sobat ngarit di Riau atau hanya individu teman. Tapi paling tidak dengan hal seperti ini diharapkan kita termotivasi teman. Teman-teman di Bali, di Riau, di Lampung, dimanapun juga, di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu juga melakukan hal yang sama teman. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang positif untuk
semakin mempererat kekeluargaan kita, teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngari Nusantara, salam sambabatan. Srek, srek, srek.